Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vlog, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update kondisi kolam ya teman-teman, yang sudah lumayan lama ya saya tidak update, dan ada perubahan lagi pada salah satu ikan ya teman-teman. Jadi ikannya itu bermutasi lagi, dan seperti apa kondisinya sekarang langsung saja kita bahas sambil kita lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi kolamnya. Sebentar teman-teman, dari sini dulu ya. Nah, seperti ini ya kondisi kolamnya, dan untuk ikan-ikannya sudah lumayan besar ya teman-teman. Tuh, sudah lebih jelas kelihatan ya untuk ikan-ikannya ya teman-teman. Dan itu airnya jadi kecil karena pompanya saya ganti baru, tetapi ternyata kekuatannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di kardusnya ya teman-teman, di wadahnya. Dan hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, airnya kecil ya teman-teman. Dan untuk mereknya tidak perlu saya sebutkan, yang jelas merek ini cukup lumayan familiar ya teman-teman. Jadi tidak kemungkinan besar ini hanya kegagalan di satu produk saja ya teman-teman, bukan di semuanya ya. Tetapi saya juga tidak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Yang jelas untuk yang saya pakai ini pompanya buktinya jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk speknya sendiri lebih besar dari pompa yang sebelumnya, tetapi air jadi lebih kecil dari pompa yang sebelumnya ya teman-teman. Atau mungkin juga pompa ini memang semuanya seperti ini ya teman-teman. Dan oke, kita bahas ikannya saja ya, karena ikannya sehat-sehat juga dengan air yang sebesar ini. Jadi saya tunggu mati saja ya teman-teman, dan airnya juga jernih ya. Maksud saya pompanya ya teman-teman yang ditunggu mati, nanti kita ganti lagi dengan merek yang lain ya teman-teman, karena takutnya semua produknya sama seperti ini semua ya teman-teman. Kalau untuk ikannya semoga tetap hidup dan bisa tumbuh lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, oke. Untuk ikannya nah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Dan yang sekarang yang ingin saya update yaitu yang kepalanya orange ya teman-teman. Nah, dulu itu semuanya full orange ya teman-teman. Untuk tubuhnya sama seperti yang satunya ya, tuh yang di depannya. Kita tunggu sampai ikannya kesini lagi ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu tadinya full orange seperti yang itu ya, tetapi saya lihat beberapa hari ini ikannya semakin putih ya teman-teman. Tuh, kemarin-kemarin itu cuma ada bulatan-bulatan putih yang saya kira itu jamur ya, tetapi ternyata semakin melebar, dan saya penasaran takutnya menular ke ikan yang lain. Ternyata itu bermutasi ya teman-teman, bukan penyakit ya. Nah, itu dia tuh. Tetapi di dalamnya itu yang tadinya warna orange ya, orange full, itu ternyata ada bintik-bintik hitamnya ya teman-teman. Berarti di dalam warna orange-nya itu ternyata ada bercak-bercak hitamnya mungkin ya tadinya. Dan ketika ikannya berubah menjadi putih, bercak-bercak hitamnya jadi kelihatan ya teman-teman. Dan itu yang hitam putih itu yang paling besar ya teman-teman. Terus ada juga yang sudah beres bermutasi ya. Nah, ini warnanya itu tadinya orange putih ya teman-teman, tetapi sekarang jadi full putih. Dan yang membedakan dari yang lain, sisiknya itu ada yang metalik-metaliknya ya teman-teman. Nah, itu dia. Untuk ukurannya sendiri sekarang sudah besar juga ya teman-teman.
Nah, dan yang bermutasi jadi putih full itu berarti sejauh ini ada 3 ikan ya teman-teman. Yang satu yang tadi ya, nah itu yang baru mau mutasi. Terus yang satunya lagi yang ada metaliknya ya teman-teman. Nah tuh yang itu ya, nah itu yang di bawah. Terus yang satu lagi yang dulu ingin saya kasih tahu ke teman-teman, tetapi kalau misalkan sedang update kolam saya suka lupa ya teman-teman. Nah yaitu yang full putih yang kecil ya tuh, yang itu waktu itu warnanya tricolor ya teman-teman, hitam putih kuning ya teman-teman. Sekarang jadi full putih juga ya, tetapi sebetulnya ini yang paling duluan bermutasi ya teman-teman. Yang kedua itu yang ini yang ada metaliknya, dan yang ketiga yang belum selesai ya, saya juga nggak tahu nantinya akan seperti apa, tetapi sekarang kondisinya seperti ini dan warna putihnya dari hari ke hari itu berubah ya teman-teman. Nah, dan untuk sisanya semuanya masih sama, tetapi saya juga menemukan 3 ekor ikan yang waktu itu saya sempat sangka ikan kalah makan ya teman-teman. Ternyata ikannya short body ya teman-teman, atau tubuhnya itu pendek ya. Yang pertama kita tunggu kelihatan ya teman-teman. Yang pertama itu yang paling kecil ya, nah itu yang di bawah. Nah itu tetapi tidak terlalu short body yang itu ya, tetapi itu mulutnya berada di bawah teman-teman, atau mulut hiu ya. Nah itu masih kecil ya, masih sebesar jempol. Terus yang kedua yang sangat short body sekali, nah yang ini ya teman-teman, tuh ekornya panjang malah seperti komet ya, tetapi sebetulnya itu ikan koi yang satu angkatan ya teman-teman. Mungkin juga dari sananya satu indukan dengan koi-koi yang ini ya teman-teman, yang tadi saya bahas ya. Nah itu satu. Terus satu lagi di sebelah sana teman-teman. Nah, kita tunggu saja, kalau kita dekatin pasti menjauh ya. Nah yang hitam orange, nah itu dia tuh, susah sekali kelihatan karena warna tubuhnya hitam orange ya teman-teman. Nah, kita tunggu ikannya kesini saja ya. Nah ikannya kesini teman-teman tuh. Nah yang ini teman-teman, nah itu short body juga ya, itu bukan gemuk karena dikasih makan, semuanya belum saya kasih makan karena sengaja supaya nanti kita di akhir kasih makan ikannya ya teman-teman. Nah itu short body juga ya, tetapi yang sangat short body itu 2, atau bisa dibilang super short body atau short body seperti koki ya teman-teman. Dan yang satu semi short body, tetapi mulutnya itu seperti mulut hiu ya, berada di bawah ya teman-teman. Nah itu dia tuh, ikannya susah sekali besar ya teman-teman. Mungkin juga bisa dikategorikan normal, tetapi hanya mulut hiu saja. Tetapi saya lihat karena dari sirip atas ke bagian kepalanya itu, ke bagian ujung kepalanya itu, ke bagian mulutnya teman-teman, ke bagian moncong, karena mulutnya di bawah ya, ke bagian moncongnya itu dekat, kemungkinan besar itu bisa masuk ke kategori short body juga ya. Nah, itu dia, berarti walaupun satu indukan atau satu angkatan tidak akan semuanya sama, dan ada juga yang mengalami kelainan ya, atau keunikan ya teman-teman. Kalau di dunia ikan namanya itu unik ya teman-teman, atau unik, bukan cacat ya teman-teman. Kita biasa sebut itu bukan cacat ya, tetapi kita sebutnya unik ya teman-teman. Nah, dan untuk selanjutnya teman-teman mungkin masih ingat ikan derbang pipi merah yang hasil mancing dari sungai ya. Nah sekarang tuh sudah besar, ukurannya kurang lebih sudah ada 20 cm-an, dan itu kalau siang sangat bagus sekali teman-teman. Tetapi kalau dari atas seperti ini sama saja seperti ikan tawes ataupun ikan nilem ya teman-teman. Jadi pipinya itu nggak kelihatan merah ya, padahal sebetulnya itu ikan
pipinya berwarna merah ya teman-teman, sudah berwarna merah, sudah bagus ya. Nah itu dia tuh di bawah. Dan untuk ikan kometnya masih aman, tetap hidup semuanya ya teman-teman. Untuk sisanya, nah ikan kometnya sehat-sehat. Terus ada ikan sinodontis juga, dan ikannya sudah besar juga ya teman-teman. Nah tuh di bawah. Nah itu dia teman-teman, pas saya pindah ke kolam, ikannya langsung cepat besar ya teman-teman, pertumbuhannya langsung cepat, dan itu bagus sekali untuk penjinak kolam ya. Jadi kalau misalkan saya kasih makan ikan-ikan yang lain yang masih di bawah itu, ketika melihat ikan sinodontisnya terbalik ya dan langsung makan, nah yang lain itu langsung ikutan makan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ikan yang akan saya update supaya nggak kelewat ya, kita update ikan apa namanya, ikan glowfish ya teman-teman. Nah kita update ikan glowfish. Kalau ikan glowfish semuanya ada di sini ya. Nah itu dia teman-teman. Nah, 1 2 3 4 5 ekor ya. 1 2 3 4 5 6 ekor ya teman-teman tuh. Semuanya masih tetap hidup, masih aman ya teman-teman. Dan saya juga punya ikan sapu-sapu albino ya. Nah, yang dulu yang temannya saya masukkan ke tank ikan predator, tetapi nggak survive ya teman-teman, langsung mati. Nah ini temannya ya. Nah, itu ukurannya sekarang sudah mau 20 sentian juga ya teman-teman. Cepat sekali untuk pertumbuhannya tuh, hampir sama dengan ukuran ikan sinodontisnya. Terus kemarin pas saya coba pasang perangkap ya teman-teman, tetapi videonya mungkin yang duluan tayang yang ini ya, saya dapat ikan ya bocoran ya teman-teman. Nah, ini bocorannya, saya dapat ikan sepat biru ya teman-teman. Mana dia ya? Oh tuh di bawah. Nggak kelihatan teman-teman, dekat pompa di bawah ya. Nah itu dia teman-teman. Nah itu sepat biru ya, tetapi kalau dari atas apalagi malam-malam seperti ini warnanya tetap coklat ya teman-teman. Nah ini sepat biru, dan saya dapat ikan nilam waktu itu ketika mancing, tetapi videonya jelek ya teman-teman. Saya kira itu kualitas videonya sudah saya rubah ke kualitas yang bagus, ternyata belum ya. Jadi saya tidak upload juga, dan waktu itu saya dapat ikan nilam ya, dan saya masukkan ke sini ya teman-teman, tetapi hanya 1 ekor ya. Kita coba lihat-lihat dulu ya. Biasanya dia di sini teman-teman. Oh nggak kelihatan ya, ukurannya masih sebesar ikan komet yang mana ya. Nah yang ini teman-teman. Nah ukurannya sebesar ikan komet yang itu, tapi karena warnanya hitam kehijau-hijauan, dan ini airnya juga air bawah kolamnya, dasar kolamnya hijau, jadinya susah ya untuk dilihat ya teman-teman. Dan ikannya ngumpet-ngumpet juga ya. Bingung ya teman-teman, mungkin ada di bawah pompa juga ya teman-teman. Nah mungkin sudah semua ya, tidak ada lagi yang terlewat ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan ada yang perlu saya update lagi dari kolam ini, saya akan update ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan kasih makan ikan-ikannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kasih makan dengan pakan yang biasa ya teman-teman, pakan pelet lele ya. Nah ini wadahnya bekas udang mistik ya, produknya Bang Fish Aquatic ya teman-teman, yang waktu itu sempat saya coba pada ikan cana maru ya, dan hasilnya cukup luar biasa sekali, cukup bagus sekali untuk menaikkan warna kuning pada ikan cana maru ataupun warna rim pada ikan cana jenis lain ya. Nah ini pelet untuk ikan lele, dan kita tunggu ikannya berkumpul ya. Nah sebentar. Biasanya yang lebih duluan naik itu ikan sinodontis ya teman-teman, tetapi sekarang mungkin sinodontisnya sedang ngumpet ya. Oh nah keluar dia teman-teman.
matanya menyala ya teman-teman. Nah, oke, kita tambah lagi, kasih lagi ya. Nah, 3, 4, 5. Nah, segitu juga sudah cukup ya teman-teman. Tuh, ikan yang sedang bermutasi juga itu sehat ya teman-teman. Padahal waktu itu saya sempat mengira kalau ikannya sakit ya teman-teman, kena jamur ya. Ternyata itu sedang bermutasi warna lagi ya teman-teman. Ikannya pada makan semua. Dan saya juga suka ikan yang satunya ya. Nah, yang putih yang ini ya teman-teman, yang tidak ada apa namanya, yang tidak ada sisik-sisik putihnya ya teman-teman, tidak ada sisik ke platinumnya ya. Nah, itu putih polos ya teman-teman, hanya matanya saja yang hitam ya. Nah, itu bagus sekali, kelihatan enak dilihat ya teman-teman. Warnanya full putih bersih ya teman-teman. Nah, semuanya sudah pada makan, peletnya juga sudah tersebar ya teman-teman, sudah menyebar. Jadi ikannya tidak berkumpul rebutan makan dan saling bergesekan ya teman-teman. Ikannya masing-masing ya, berjauh-jauhan karena pakannya sudah menyebar ya teman-teman. Ikan yang paling besar, yang paling cepat sekali pertumbuhannya, ikan yang warna hitam putih ya teman-teman. Nah, yang ini ya, sekarang masih jadi yang terbesar ya, tidak ada yang menyusul ya teman-teman. Berarti itu untuk pertumbuhannya semuanya sama ya teman-teman, karena tidak ada yang menyusul ya. Kalau misalkan pertumbuhannya sudah berhenti untuk yang paling besar, otomatis yang lainnya bisa mengejar ya teman-teman, bisa melebihi ukurannya ataupun ya kurang lebih jadi sama ya teman-teman. Tapi ini kemungkinan besar masih belum berhenti ya, karena belum ada yang mengejar, apalagi yang sampai jadi lebih besar ya teman-teman. Ikan yang paling besarnya ketika dia gerak, air pun kelihatan ya sekarang ya teman-teman, lebih enak dilihat. Air pun jadi goyang ya teman-teman, berbeda dengan waktu itu ketika ikannya masih kecil, tidak ada efek apapun walaupun ikannya aktif bergerak ya teman-teman. Nah, itu ikan sepatnya yang baru masuk ya, sepat birunya makan juga ya teman-teman. Nah, oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman, karena tidak ada lagi yang bisa saya bahas dari kolam ini. Dan semoga saja ikan-ikannya tetap hidup, terus bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih enak dilihat lagi, dan semoga ikannya jadi lebih bagus lagi dari sekarang ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.